Halo Bapak Ibu Guru di mana saja Anda berada. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat aplikasi pembelajaran sederhana menggunakan Kodular. Ya, caranya gampang saja ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita buka Google Chrome seperti ini. Kemudian kita ketikkan saja Kodular di pencarian, enter. Lalu di sini ada website www.kodular.io. Kita klik saja di sini Kodular. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik create apps untuk membuat aplikasinya ya. Kita akan diarahkan untuk mendaftar akun terlebih dahulu ya. Di sini kita mendaftarnya bisa menggunakan akun Gmail atau akun Twitter. Jadi saya di sini menggunakan akun Gmail, jadi saya sign in menggunakan akun Gmail. Klik saja di logo Gmail ini. Kemudian untuk melanjutkan, saya melanjutkan menggunakan alamat email saya. Nanti setelah ini langsung diarahkan ke tampilan Kodular seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa proyek yang sudah saya kerjakan. Nah, karena kali ini kita akan membuat proyek baru, maka kita memilih create project seperti ini. Kemudian beri nama proyeknya, misalkan aplikasi IPA, misalkan seperti itu. Kemudian saya klik next, dan di sini ada pilihan untuk pengaturan proyek. Apakah temanya kita mau yang biasa saja, atau tema yang terang, atau yang gelap. Jadi sini saya pilih yang biasa saja, default. Kemudian di sini ada tipe Android yang bisa dibuat ya, atau diinstalnya. Nanti kita pilih yang minimum ini saja. Kemudian yang lain-lainnya kita lepas saja, biarkan seperti ini. Kemudian klik finish. Nanti kita akan disajikan dengan halaman kerja seperti ini ya. Di sini ada beberapa menu yang nanti bisa kita gunakan untuk merancang aplikasi. Di bagian kiri ini ada menu-menu komponen-komponen yang nanti bisa kita masukkan ke dalam aplikasi. Kemudian di bagian viewer ini adalah tampilan screen aplikasi yang nanti kita rancang. Di sini juga kita bisa memilih kira-kira kita mau tampilannya seperti apa ya. Ada LG, ada Google Pixel 3, ada Samsung S6. Saya pilih Samsung S9 ya. Saya pilih Samsung X9 saja karena tampilannya itu lebih lebar. Kemudian bagian all components-nya di sini ini nanti menampilkan komponen-komponen apa saja yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi ya. Seperti nama, huruf, tombol, kemudian icon dan segala macamnya nanti ada di sini. Kemudian di properties, bagian common properties ini adalah pengaturan dari komponen-komponen itu ya. Di sini kita mengatur komponen-komponen yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi. Baik, yang pertama kita coba membuat tampilan awal ya. Biasanya ketika kita membuka sebuah aplikasi Android itu ada halaman tampilan awal. Nah, kita buatnya itu di screen 1 ya. Ini sudah disajikan memang screen 1. Nah, di screen 1 ini kita pilih ya screen 1. Kemudian kita atur tampilan dari screen 1 ini. Nah, di sini ada beberapa
pengaturan yang mungkin bisa kita atur ya. Like screennya dibiarkan saja, kemudian alik horizontalnya di sini yang kita bisa atur adalah background color ya, latar belakang dari tampilan awal itu apakah kita maunya kita bisa gantikan warnanya ya. Jadi bisa saya gantikan misalkan dengan warna biru. Oh ya, ini masih tetap warna biru. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, untuk lebih menarik kita bisa menggunakan gambar, tetapi gambar itu Bapak Ibu harus siapkan terlebih dahulu ya. Jadi untuk sebelum kita merancang sebuah aplikasi Android, yang pertama itu kita harus menyiapkan aset-asetnya terlebih dahulu. Aset itu berupa icon, gambar, ataupun file-file yang nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi. Di sini saya sudah menyiapkan aset backgroundnya. Kita coba kita upload dia seperti ini, upload aset. Nah, kita cari di sini. Ini adalah aset yang saya sudah simpan. Untuk tampilan awal saya masukkan foto ini ya, background. Nah, setelah muncul di sini kita bisa klik di aset kita yang sudah diupload, nanti akan muncul preview seperti ini. Kemudian di close saja dan kita gantikan di background image ini, klik tanda panah yang ke bawah, kemudian kita pilih background JPG. Nanti secara otomatis di sini akan muncul tampilan awal dari atau tampilan screen 1 dengan backgroundnya adalah foto ya. Kemudian di bawahnya itu ada animasi dari screen ya. Kalau misalkan kita mau menutup atau mau pindah ke slide sebelumnya atau screen sesudahnya, itu ada animasinya. Animasinya itu mirip seperti di PowerPoint, ada fade, zoom, slide horizontal, slide vertikal, atau apapun itu ya. Jadi saya pilih yang default saja. Kemudian navigation bar color ya. Jadi di sini ada menu navigasi, navigasi bar ada di atas ini ya. Karena ini tampilan awal, saya mau hilangkan ini supaya tampilannya lebih luas. Kita bisa klik di sini ya, show option menu. Jadi tidak ada tampilan option menu. Kemudian status barnya juga kita hilangkan. Nah, seperti ini statusnya tidak ada. Kemudian title visible, judulnya juga, judul dari screen ini kita hilangkan sehingga ini menjadi layar penuh dari handphone Anda. Nanti akan untuk tampilan awalnya itu menjadi layar penuh ya. Kemudian coba kita lihat lagi. Oh ya, sudah. Jadi itu untuk memasukkan background dari tampilan awal. Nah, sekarang kita coba menambahkan tombol ya. Tombol saya misalkan di sini nanti saya akan menambahkan tombol mulai. Untuk itu saya harus menyiapkan tempatnya terlebih dahulu ya, tempat untuk menyiapkan menambahkan tombolnya. Jadi saya pilih di sini yang pertama itu adalah kita siapkan tempat dulu, vertical arrangement. Ya, vertical arrangement ini fungsinya itu ya untuk menyiapkan tempat, salah satunya ya, tempat untuk menu. Saya seret saja, kita ketik sini vertical arrangement ya, seperti ini. Kita tarik saja, bawa dia ke tampilan layar seperti ini ya. Kemudian saya ganti background colornya itu menjadi transparan seperti ini. Kemudian
align horizontalnya saya pilih center 3, align vertikalnya saya pilih juga center 2, kemudian height-nya saya pilih 80, saya kasih 80%, coba bisa. Kemudian width-nya saya kasih dia pakai fill parent ya, jadi ini lokasi area pertama. Kemudian rencananya nanti tombolnya itu saya akan buat di sini ya, untuk tombol mulai ya. Tombol mulainya nanti kita masukkan di sini. Kita pilih lagi vertical arrangement ini, kemudian ditarik, drop seperti ini, kemudian link vertikalnya juga center 2, kemudian background colornya saya kasih transparan, non ini transparan seperti ini, kemudian height-nya biarkan automatic, kemudian width-nya saya kasih fill parents. Nah seperti ini. Nah untuk menambah jarak seperti ini kita bisa tambahkan spasi ya, jarak antara vertical arrangement yang pertama dengan vertical arrangement yang kedua. Tambahkan spasi, space, ketik saja space di sini, kemudian ditarik, drop saja, kemudian kita seperti space. Oke. Nah ini untuk tampilan. Kemudian di vertical arrangement yang kedua ini saya mau menambahkan tombol mulai ya. Jadi ketika nanti aplikasi ini dibuka, di sini akan ada tombol mulai yang nanti mengarahkan ke menu selanjutnya. Jadi saya tambahkan di sini untuk merancang tombolnya itu kita pakai card view ya. Card view ditarik, drop saja, kita bawa ke vertical arrangement yang kedua. Kemudian di sini kita bisa kasih align horizontalnya itu center 3, align vertikalnya center 2. Saya mau ganti warna tombolnya itu misalkan warna biru ya, biru muda seperti ini. Setting, kemudian untuk corner radius itu supaya sudutnya itu tidak, sudut-sudut dari tombolnya itu tidak kaku, saya misalkan kasih dia 10. Kemudian elevationnya saya kasih dia 3, dan jangan lupa untuk mengklik full click bell ini ya. Kalau full click bell ini berarti nanti tombol ini bisa berfungsi untuk sebagai tempat klik ya. Kalau kita mengklik nanti dia berfungsi ya. Terkadang kalau kita lupa mengklik full click bell ini, tombolnya itu tidak bisa berfungsi walaupun kita sudah memasukkan perintah-perintah ya. Kemudian height-nya saya kasih 40 pixel seperti ini. Width-nya coba 200 pixel. Oke, mungkin terlalu besar. Oke, pas kita pakai 150 pixel saja ya. 150 pixel. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan huruf tulisan ya, huruf atau tulisan di sini. Jadi kalau mau menambahkan tulisan, ini tombolnya tombol apa? Kita pilih menu label ya, ini muncul label, di drop bawa ke sini. Oke, label, kemudian kita klik di label ini,
Oke, di sini kemudian kita lihat di label properties, background colornya biarkan saja, klik bell. Oke. Oh, karena nanti kita atur dia di klik bell. Kemudian font size saya kasih coba 20, terlalu besar ya, 15, 18. Kemudian font bold ya, dibuat bold. Kemudian tipe hurufnya saya pakai sans serif saja. Kemudian height automatic ya, width juga automatic. Text for label kita ganti di sini, misalkan teksnya kita ganti dengan kata mulai ya, mulai. Kemudian text alignment, kemudian center 1. Text color kita bisa merubah color warna dari hurufnya. Saya misalkan pakai warna kuning, mudah-mudahan tidak kontras. Oh, kurang bagus warna kuning ya, kita pakai warna merah. Set. Oke, mulai. Jadi seperti ini ya. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi kita ya. Kemudian bagaimana untuk merancang menu selanjutnya ya. Jadi rencananya nanti ketika kita membuka aplikasi ini, nanti kita akan diberikan tampilan awal seperti ini. Kemudian ketika tekan tombol mulai ini, kita akan diberikan tampilan menu-menunya. Jadi di sini saya akan merancang sebuah aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran ini nantinya di dalamnya itu ada modul pembelajaran ya. Kemudian di dalamnya juga itu nanti ada LKPD ya. Jadi saya nanti membuat menu-menu modul pembelajaran untuk setiap kelas ya. Nah, kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Kemudian LKPD-nya juga untuk setiap kelas. Nah, untuk menu-menunya itu akan saya buat di screen yang berikutnya, yaitu screen 2. Bagaimana caranya? Ya, kita coba tambahkan screen ya. Di menu add screen seperti ini. Kemudian saya gantikan nama screennya, misalkan screennya itu home ya, screennya home seperti ini. Maka nanti akan muncul screen yang kedua ya, screen home. Nah, sama seperti tadi kita buat pengaturan screen ya. Kita buat pengaturan screen seperti ini. Kita ganti backgroundnya. Backgroundnya saya mau menggunakan foto juga. Dari di sini tergantung kreativitas Bapak Ibu ya. Kita gantikan dengan gambar. Nah, nanti setelah dia muncul kita coba preview. Iya, nanti gambar ini ya yang akan menjadi tampilan dari menu ya. Kemudian di close saja. Di background image ini kita klik tanda panah, kemudian kita pilih gambar yang kita sudah upload tadi, background 2 ya, background 2. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Screen animationnya dibiarkan saja. Kemudian option menunya kita hilangkan, status bar juga kita hilangkan, kemudian detailnya kita hilangkan juga. Jadi ini untuk tampilan layar kedua. Nah, di sini saya mau merancang tombol-tombol yang nanti akan saya gunakan ya. Untuk merancang tombol-tombolnya itu yang pertama kita siapkan tempat dulu. Kita pilih, ketik di sini horizontal arrangement, kita drop saja bawa ke sini. Kemudian rubah background colornya menjadi transparan, di set.
kemudian width-nya kita pakai fill parent, kemudian drop lagi horizontal arrangement-nya seperti ini, kemudian kita pakai width-nya fill parent, background-nya none ya, kasih transparan, kemudian tambah lagi horizontal arrangement buat yang sama, background colornya to none, set, kemudian width-nya horizontal. Oke, sekarang saya atur yang pertama. Untuk common properties-nya saya gantikan dia center 3, untuk link vertikalnya juga center 2, di bawahnya juga seperti itu, center 3, di bawah tuh center 2, kemudian semuanya seperti itu ya, center 3, center 2. Nah sekarang di bagian yang pertama ini nanti saya mau tambahkan tulisan untuk aplikasinya. Jadi saya coba di sini untuk yang bagian pertama itu jangan, mohon maaf ya, bukan horizontal, kita pakai yang vertikal ya, vertikal ya, karena nanti tulisannya itu dia arahnya ke bawah. Saya coba vertikal. Oke, vertical arrangement. Oke, kita tambahkan di atas, ubah dia untuk transparan, none, kemudian width-nya automatic, left-nya center, link-nya center. Oke. Kemudian untuk membuat jarak yang dari atas ke bawah kita bisa gunakan spasi ya. Ketik saja di pencarian sini space, kemudian ini tarik bawa ke atas. Oh iya, sorry. Tarik bawa ke atas. Nah, jadi space. Untuk height-nya saya kasih dia 80 pixel. Kemudian width-nya kasih full parent. Dan di sini di vertical arrangement yang pertama ini kita nanti akan tambahkan tulisan. Bagaimana caranya? Gampang. Kita tambahkan, ketik sini label, kemudian tarik dia seperti ini, bawa ke vertical arrangement seperti ini ya, nanti dia muncul text for label. Kita masukkan teksnya, atur dia font, kemudian ukuran size nya coba 25, kemudian tipe hurufnya saya pakai sans serif, kemudian height-nya automatic, width-nya fill parent, kemudian text for label. Misalkan untuk yang pertama saya pakai IPA karena ini aplikasi pembelajaran IPA ya, IPA pelajar tangguh. Cari nama aplikasi saya ini adalah IPA pelajar tangguh. Kemudian untuk letak tesnya itu saya pilih center. Kemudian untuk warna kita kasih warna orange, mungkin bisa dia ya, orange. Oke, mungkin orange bagus ya. Kemudian ya seperti itu. Saya tambahkan keterangannya, tambahkan label lagi, drop saja di bagian bawah. Oke, seperti ini. Kita atur lagi, bold, ukurannya 16, kemudian tipenya sans serif saja, width-nya fill parent, text for label. Oke, saya kasih masukkan keterangan di sini. Aplikasi pembelajaran IPA SMPN Satap Mahima. Oke, mudah-mudahan dia mau. Oke. Kemudian mungkin kasih italic, huruf miring. Oke, mantap.
Jadi kasih dia center. Di sini warnanya tetap hitam, atau kita rubah ya, warna merah mungkin dia mau. Oh tidak, kita kasih dia tetap kalau warna putih. Oh tidak cocok. Coba dia warna ungu. Oh tidak ya, karena di belakang latar biru, tetap warna hitam saja, black. Oke. Nah, ini untuk tampilan hurufnya gampang. Kemudian di bawahnya ini, di horizontal arrangement ini nanti kita masukkan menu-menu apa saja yang ada ya. Yang pertama ini di horizontal arrangement yang pertama ini nanti saya mau masukkan menu untuk modulnya. Kemudian di horizontal arrangement yang kedua saya mau masukkan menu untuk LKPD-nya. Sekarang saya buat jarak dulu ya antara tulisan dengan menu. Kita pakai space, kemudian bawa ke sini. Untuk jarak height-nya kita pakai 100 pixel. Oke, mungkin terlalu jarak ya. Coba 80. Ya 80 seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan tombol menunya. Tombol menu seperti yang kita buat pada awal tadi. Kita tambah pencarian di sini, search, card view. Kemudian tarik, drop, bawa ke sini. Kemudian kita atur di sini linknya untuk card view, center 3, vertikalnya center 2. Kemudian untuk background colornya apa yang bagusnya, warna kuning mungkin ya, agak enak untuk kuningnya, kuning muda mungkin. Set. Oke. Kemudian untuk corner radiusnya saya kasih 10, elevationnya kasih 3. Kemudian jangan lupa dicentang full click bell ya, full click bell. Height-nya kasih 80 pixel, width-nya juga 80 pixel seperti ini ya. Mudah-mudahan ini ntar berhasil ya. Kemudian kita coba untuk image, tambahkan ikonnya nanti kita letakkan di dalam sini. Image kita cari di sini, image, kemudian drop, bawa ke sini seperti ini. Kemudian kita upload image-nya untuk ikonnya. Oke, saya hapus dulu. Uploadnya seperti tadi ya. Upload, saya mau tambahkan di sini image. Oke, IPA. Setelah diupload, coba preview seperti ini. Sekarang kita coba masukkan untuk upload asetnya. Oke, kita atur untuk height-nya, untuk picture ini coba dia fill parent, width-nya automatic. Oh, sepertinya agak kontras ya. Kita biarkan saja labelnya itu berwarna putih ya. Tidak perlu dirubah karena nanti di sini agak kontras, tidak bagus untuk dilihatnya. Coba. Oke. Kemudian kita tambahkan keterangan dari menu ini. Keterangannya coba kita masukkan label, kemudian bawa dia ke sini. Text for label kita atur hurufnya kurangnya 10 saja. Kemudian hurufnya kita pakai sans serif. Kemudian height-nya automatic, width-nya fill parent. Kemudian text alignment-nya center 1. Lalu teksnya misalkan saya pakai modul. Oke. Modul kelas 7. Kemudian pas ya tulisannya. Oke, dia mau.
eh, modul kelas 7, text alignment-nya sudah center ke iya seperti ini. Jadi ini menu modul untuk kelas 7 ya, untuk menunya ya. Kemudian kita buat untuk kelas 8 dan kelas 9, gampang saja. Kita klik lagi di sini di card view ini, kemudian klik kanan, kemudian copy card view, kemudian kita coba paste above ya, paste above ya, kemudian kita tarik saja. Oke, jangan yang label image card view, kita tarik drop ke sini. Nah, ini nanti muncul seperti ini. Nah, kita bagaimana cara merubahnya? Gampang saja, tinggal rubah tulisannya. Di sini modulnya untuk kelas 8. Sekarang kita coba copy lagi. Oke, copy. Oke. Copy card view 1, kemudian kita pastikan. Oke, kita kopinya dari sini saja ya, supaya nanti jangan membingungkan di pengaturan. Copy card view 1, kemudian kita pastikan inside. Iya, nanti dia muncul seperti ini. Nah, sekarang ini masih terlalu berdekatan ya, kita bisa tambahkan spasi, space. Isi. Oke, seperti ini. Ukurannya, width-nya kita pakai misalkan 25. Oke, terlalu mungkin 30. Ini jaraknya 30. Kemudian di sini juga space. Oh, sorry. Space kita pakai jaraknya juga 30 pixel. Oke, seperti ini. Ya, ini untuk menu ya. Nah, sekarang untuk yang berikutnya kita bisa tambahkan ya, ini untuk modul. Sekarang untuk menu untuk bagian LKPD-nya bisa kita tambahkan juga di sini. Tapi saya tambahkan spasi dulu supaya ada jarak. Nah, antara ini ya, seperti ini dia fill parent spasinya. Kemudian kita bisa copy lagi card view 1, kemudian pastikan di sini. Iya, seperti ini. Ini kita bisa rubah ikonnya ya. Rubah icon, misalkan kita mau tambahkan icon lain untuk LKPD-nya. Kita upload asetnya dulu. Load ya, kita pakai ini LKPD. Coba dites previewnya seperti ini. Oke, tinggal dirubah saja di sini LKPD. Nah, kemudian kita gantikan namanya di sini. Gantikan namanya LKPD kelas 7. Oke, ini muncul. Nah, dari sini kita tinggal copy saja, copy, kemudian paste inside. Di sini juga paste inside. Kemudian tinggal kita rubah di sini tulisannya LKPD kelas 8. Di sini LKPD kelas 9. Kemudian tambahkan spasi untuk menjaga jarak. Maaf.
tambahkan spasi, jarak spasinya itu 30 pixel. Sini juga jarak antar spasinya 30 pixel. Oke. Jadi ini tampilan menunya ya. Nah, sekarang kita coba mengatur bagaimana caranya supaya dari halaman screen 1 ini ketika diklik tombol mulai nanti kita diarahkan ke halaman home seperti ini ya. Halaman home seperti ini. Oke, kita coba. Caranya mudah, kita kembali ke screen 1, kemudian kita klik di menu sini di box ya. Di sini adalah lembar kerja di mana nanti kita akan mengatur perintah-perintah apa saja yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Ya, caranya gampang. Yang pertama, kita lihat tadi di sini apa yang mau tombolnya itu namanya apa? Tombolnya ini namanya card view. Ya, kita pilih di sini klik card view. Coba lihat card view. Nah, di sini ada muncul perintah-perintah apa saja yang bisa dilakukan dengan card view ini. Nah, sekarang kita masukkan yang ini ya. When card view 1 klik do ya. Jadi di sini perintahnya itu ya, ketika nanti tombol card view ini diklik nanti apa yang akan terjadi ya, apa yang dilakukan, perintah apa yang akan dilaksanakan. Jadi kita klik sini, bawa dia di sini. Nah, sekarang kita cari perintah apanya. Nah, sekarang saya lihat di sini ada kontrol, jadi kita cari yang ini ya. Open another screen ya. Kita pilih di sini. Jadi kemudian kita tarik, bawakan ke sini seperti ini. Lalu open another screen, kita masukkan screennya nama apa? Ya, masukkan teks, pilih teks, kemudian bawa ke sini, tarik dia, bawa dia ke sini. Kemudian kita masukkan screennya namanya apa ya? Ya, di sini perlu berhati-hati ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh memasukkan nama screennya itu salah ya. Harus sama persisnya. Huruf besar, huruf kecil harus diperhatikan ya. Karena di sini saya namakan screennya itu home, maka saya ketikkan di sini home dan hurufnya huruf kecil semua ya. Home. Nah, nanti yang akan terjadi adalah ketika kita mengklik tombol mulai ini, nanti dia akan secara otomatis diarahkan langsung masuk ke screen yang home ini ya. Kita langsung diarahkan ke menu seperti ini. Baik, saya pikir sekian dulu untuk part yang pertama. Nanti kita masuk untuk pembahasan untuk part kedua.